Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulil mujtaba Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita bersama, sehingga pada saat ini Allah masih mengizinkan kita untuk bernapas, menghirup udara ini dengan sebebas kita. Di saat di luar sana banyak saudara kita, baik yang seiman dan seakidah dengan kita ataupun tidak seiman dan seakidah dengan kita, mereka tidak bisa bernapas dengan sebebasnya disebabkan mereka diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam penyakit yang menimpa mereka. Oleh karena itu, nikmat apapun yang dititipkan Allah Ta'ala kepada kita sudah sepatutnya untuk kita syukuri, supaya kita disebut orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepada beliau, kita diakui sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya, mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin dimanapun kita berada, kita akan melanjutkan wasiat supaya kita terhindar dari wabah penyakit. Potang Ustadz Yopi Chandra Esos sudah menyampaikan wasiat pertama supaya kita terhindar dari wabah penyakit. Wasiat ini kami ambil dari kitab Asru Wasayah lil Wiqayati minal Wabah. 10 wasiat supaya awak terhindar dari wabah, yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Adapun wasiat pertama yang disampaikan oleh Ustadz Yopi, yaitu awak dianjurkan untuk berdoa supaya terhindar dari wabah penyakit. Dianjurkan berdoa sebelum datangnya bala ataupun wabah. Dianjurkan berdoa, doa yaitu doa yang didengar oleh Utsman bin Affan ketika Nabi SAW mengatakan, siapa yang berdoa mengucapkan kalimat Bismillah allazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, dengan menyebut nama Allah, la yadurru ma'asmihi, dengan nama Allah Ta'ala itu tidak ada yang bisa memudaratkan kita, fis sama' wala fil ardi, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, tidak ada bisa memudaratkan kita, wa huwas sami'ul alim, dan dia Allah maha mengetahui lagi maha mendengar. Karena kita yakin apapun yang terjadi di atas dunia ini, baik yang datangnya dari langit maupun yang datangnya dari bumi, itu semuanya atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jatuh daun di tengah malam gelap gulita itu tak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkanlah awak membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Thalatha marratin, siapa yang membaca doa ko sebanyak 3 kali di waktu sore. Membaca doa iko sebanyak 3 kali di waktu sore. Lam yusibhu, maka inyo ndak akan dibaid Allah Ta'ala musibah. Faj'atu bala'in, yang datangnya secara tiba-tiba. Hatta yusbih, sampai inyo bado di waktu pagi besok. Waman qalaha hina yusbihu, siapa yang membaca doa ko di pada waktu paginya salasa marratin, sebanyak 3 kali, lam yusibhu faj'atu bala'in, maka inyo ndak akan dibaid Allah Ta'ala musibah yang datang secara tiba-tiba hatta yumsi, sampai di waktu sore. Ikola wasiat pertama supaya awak terhindar dari wabah penyakit yang disampaikan oleh Ustadz Yopi Chandra Esos Potang. Adapun wasiat yang kedua, kami akan menyambung wasiat kedua yang terdapat di dalam kitab 10 wasiat supaya terhindar dari wabah penyakit tadi.
yaitu membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa apal doaku sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doaku ada di dalam surah Al-Quran, yaitu surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Ketika Allah Ta'ala mengisahkan Nabi Yunus alaihi salam. Ketika itu Nabi Yunus alaihi salam diutus oleh Allah Ta'ala ke daerah Ninawa di suatu negeri Mosul nama. Diutuslah di Allah Ta'ala Nabi Yunus alaihi salam berdoa supaya penduduk Ninawa bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun penduduk Ninawa ko tongkau, dak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai naik emosi lah bahasa awak Nabi Yunus alaihi salam, bongi Nabi Yunus, ditinggalkannya penduduk Ninawa, kemudian pailahnya. Kemudian naik ke dalam perahu, dan ketika itu Nabi Yunus alaihi salam menyangka Allah Ta'ala ndak bongi kenya. Rupanya Allah Ta'ala menguji Nabi Yunus alaihi salam. Sebab inyo meninggalkan penduduk Ninawa dalam keadaan bongi, dalam keadaan marah. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salam, singkat cerita, masuklah ke dalam pawi ikan. Ketika ikan paus tadi sampai ke dasar laut, tadongaulah dek Nabi Yunus alaihi salam. Kerikil-kerikil yang ada di laut tu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ tu Nabi Yunus alaihi salam mengucapkan doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnuni idza'a wa huwa fi batonil huti. Ketika Nabi Yunus alaihi salam berdoa di dalam pawi ikan paus dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'i qattu. Kalau ada umat muslim ko yang punya hajat, kemudian berdoa dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, illa stajaballahu lahu. Allah pasti kabulkan kehendak, keinginan, hajat, kebutuhan inyo. Siapa yang memakai doa ko tadi, Allah Ta'ala akan kabulkan doanya. Maka di zaman COVID-19 kini ko, di zaman virus corona bahasa kini, wak pakai doa iko, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa awak supaya awak terhindar dari wabah penyakit, dan Allah Ta'ala mangkit wabah penyakit ko, supaya awak bisa beribadah di bulan Ramadan dengan sebaik mungkin, contoh melakukan ibadah-ibadah Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Sebab kini ko awak sudah berada di bulan Sya'ban, sebuah pintu madrasah, sebuah pintu gerbang untuk awak menuju kepada madrasah bulan Ramadan. Tempat awak menimpa diri, tempat awak melatih diri, tempat awak mendidik iman dan takwa. Maka awak bacalah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, supaya terhindar awak dari wabah penyakit kau. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88 tadi, Allah Ta'ala mengisahkan tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam tadi. Di ujung-ujung ayat disebutkan, fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi. Ketika Nabi Yunus berdoa dengan kalimat iko, fastajabna lahu, langsung kami kabulkan doanya, kata Allah Ta'ala. Wa najjainahu minal ghammi, dan kami selamatkan Nabi Yunus dari kedukaan. Fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi. Yang sangat menarik itu di akhir ayat, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, kata Allah Ta'ala. Makanya Abul Fida Ismail ibn Katsir di dalam kitab Tafsirul Quranil Azimnya, atau yang kita kenal dengan Tafsir Ibn Katsir, menafsirkan makna ayat wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Apa makna yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir? Siapa yang berada dalam kesulitan, kemudian memakai doa iko dengan penuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya. Maka daripada itu, himbauan kita, wasiat yang kedua, mari sama-sama kita amalkan di setiap solat kita, di setiap selesai melaksanakan solat fardu, solat sunnah dan lain sebagainya, supaya awak terhindar dari wabah penyakit. Kami tutup dengan doa, wak hafal sama-sama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau.
subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya kami iko adalah uang-uang yang zalim ya Allah. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.